ini kita mau ke pengrajin tas anyam di Desa Bulu. Yuk ikutin. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan. Terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Hari ini ku dendangkan lagu yang Ya, bertemu lagi dengan saya Syahrul Dwi Ardiansyah di sini. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok saya, yaitu ingin mempresentasikan hasil observasi saya terhadap tas anyaman plastik. Ya, sebelum menuju ke materi atau ke topik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah tentang apa sih tas anyaman tersebut. Ya. Sejarah tas anyam. Tas anyam yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Tas anyam itu berdiri pada tahun 1992. Ya, kata beliau itu sebelum merintis usahanya itu beliau pernah menjadi seseorang karyawan atau ikut Pak D-nya katanya. Pada tahun 1991 kalau nggak salah. Nah, itu beliau ikut Pak D-nya membuat sebuah kerajinan tas plastik di rumahnya Pak D-nya. Kemudian seiringnya waktu itu sang beliau dan suaminya itu mempunyai ide untuk membuka usaha sendiri. Walaupun kecil-kecilan lah. Pada waktu itu sang beliau itu membeli sebuah bahan tas anyaman plastik yang bertujuannya untuk dipasarkan di sekitar pasaran dekat-dekat rumahnya kayak pasar Wage, pasar Kliwon, pasar Paing. Nah, seiringnya waktu sebelum tas anyaman itu besar, kan pada perkembangan zaman itu banyaknya informasi, banyaknya adanya handphone, adanya alat informasi yang memudahkan kita untuk pemasaran. Itu anak beliau itu berusaha membuat sebuah aplikasi atau sebuah pemasaran yang menuju ke pasar-pasar daerah. Nah, disitulah bisnis beliau mulai besar hingga pemasarannya itu di lingkup daerah-daerah. Katanya beliau juga pernah itu mengirim ke mana gitu loh. Kemudian itu saya juga bertanya kepada beliau, cara pengerjaannya itu online atau freelance. Kata beliau itu di sana juga ada yang pekerja online dan ada yang freelance. Jadi kalau yang online itu dikerjakan di situ, kalau yang freelance itu dikerjakan di rumah. Kata beliau itu karyawan di sana ada 30-an lah. Katanya itu menyusut. Yang waktu kemarin itu hampir 60 atau berapa gitu loh. Hampir 60 karena adanya sepi
pesanan, jadi ya dikurangin lah karyawannya. Ya, beliau di sana juga menyediakan sebuah bahan jadilah, bahan setengah jadi. Kayak apa itu hmm, benang plastik lah itu yang terbuat dari kaca dan fiber apa string dulu. Jadi nanti di sana belinya kiloan kata beliau. Kemudian itu saya juga bertanya kalau itu cara upahnya gimana ya, Bu? Katanya cara upahnya itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi kalau pengerjaannya segini ya upahnya segini, semakin banyak pengerjaannya semakin banyak hasilnya. Nah, kemudian kalau pemasarannya gimana Bu? Atau melewati Shopee, Facebook atau gimana kata beliau juga melewati Shopee, juga melewati Facebook. Juga di beliau itu juga mempunyai map di Google. Jadi itu mempermudah konsumen untuk menghubungi si beliaunya itu. Kemudian pemasarannya itu juga sudah sampai luar-luar kota, contohnya di yang banyak katanya ibunya itu di daerah Solo, Jogja itu banyak katanya yang pesan. Nah, kemudian itu omsetnya katanya ya lumayan lah omsetnya. Karena beliau di situ ya sedikit bergerak tapi hasilnya banyak lah daripada yang dulu yang bekerja setiap hari. Sekarang kan hanya punya karyawan jadi agak ringan lah. Kemudian itu dampaknya bagi sekitar kata beliau ya sangat membantu sekali lah. Karena di mana yang awalnya pengangguran biasanya kan ibu rumah tangga itu yang banyak yang layah-layah, ada yang duduk-duduk, sekarang banyak yang kerja sampingan menjadi pengrajin tas anyam plastik. Ya sekian dari saya, terima kasih.